Assalamualaikum sahabat iman, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya, dimanapun Anda sedang beribadah sahabat iman. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Husain. InsyaAllah di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan kita tentang bahasa Arab, khususnya tentang Nahwu. Sahabat iman, ada beberapa kawan yang mengatakan kemarin ada kendala sedikit dalam pembahasan tentang apa itu fi'il. Ketika kita bahas bahwa fi'il itu harus memiliki atau memenuhi dua syarat. Syarat pertama harus ada domirnya, domir itu kata ganti. Syarat yang kedua harus menunjukkan waktu pelaksanaan tertentu. Nah, kendalanya katanya adalah saat fi'il itu harus ada domirnya. Menentukan mana domir, mana fi'il, atau menentukan domir pada atau dalam satu fi'il itu beberapa kawan ada yang memiliki kendala untuk itu sahabat iman. Nah, saya hanya ingin menegaskan di sini bahwa apa yang kita bahas di video sebelumnya, saat kita membahas tentang domir atau kata ganti, itu kita sedikit nyerempet ke bab tentang atau ke pembahasan tentang shorof sahabat iman. Nah, karena kita masuk ke pembahasan tentang shorof, maka wajar seandainya ada sedikit kendala pada cara kita memahami, atau ada sedikit kendala dalam memahaminya, karena memang kalau terkait dengan shorof itu agak butuh konsentrasi yang lebih tinggi sahabat iman. Nah, jadi yang ingin saya tegaskan bahwa pembahasan di video sebelumnya itu hanya sekedar pengertian tentang apa itu ism, apa itu fi'il, dan apa itu harf. Karena nanti pada saat kita membedakan mana ism, mana fi'il, itu sebetulnya bukan berdasarkan definisinya sahabat iman, tapi lebih kita membedakannya berdasarkan pada alamatnya atau tanda-tandanya. Jadi kalau memang belum paham, dilewatkan saja sahabat iman. Yang penting sudah paham atau sudah bisa membedakan sedikit saja apa itu ism, apa itu fi'il, dan apa itu harf. Itu saja sahabat iman. Kita akan lanjut ya. InsyaAllah di video kita kali ini kita akan membahas tentang alamatul ism, bab tanda-tanda ism. Sahabat iman, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alamatul ism atau tanda-tanda ism. Saya tulis pakai bahasa Arab ya sahabat iman ya. Nanti kalau Anda yang belajar menyiapkan catatan, silakan ditulis terjemahannya saja pakai bahasa Indonesia, nggak masalah. Jadi alamat al-ism, alamatul ism, ciri-ciri atau tanda-tanda ism. Tanda yang pertama sahabat iman adalah at-tanwin. At-tanwin. Apa itu at-tanwin? Ya, bahasa kita tanwin. Tanwin itu sahabat iman harokat double. Ya, harokat double, bisa fathatain atau dhammatain atau kasratain. Itu ya. Ini namanya tanwin. Nah, sahabat iman, artinya semua kosakata dalam bahasa Arab yang harokatnya, harokat huruf terakhirnya adalah tanwin, maka dia pasti ism. Kita ambil contoh misalnya dalam Al-Quran Allah katakan kitabun anzalnahu ilaika. Kitabun anzalnahu ilaika. Nah, saya nggak usah tuliskan ayatnya sahabat iman ya. Kita ambil kosakata kitabun aja. Nah, kitabun berharokat tanwin, yaitu dhammatain, maka dia adalah ism. Atau misalnya contoh yang lain, Rabbana innana sami'na munadiyan.
Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman. Munadiyan. Perhatikan kata munadiyan. Harokat huruf terakhirnya adalah tanwin, yaitu fathatain. Karena dia bertanwin, maka dia adalah ism. Contoh untuk yang kasratain misalnya, jannatin tajri min tahtihal anhar. Jannat, jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Nah, kata jannatin adalah ism. Kenapa dia ism? Pertandanya adalah tanwin kasratain. Itu tanda yang pertama sahabat imannya. Jadi semua kata yang bertanwin dia adalah ism. Muhammadun itu ism. Kemudian misalnya contoh yang lain, syahrun tidak usah kita tulis ya sahabat imannya. Intinya itu, semua yang bertanwin dia sudah pasti ism. Al-alamatu tsaniyah, ciri yang kedua. Apa ciri yang kedua? Ciri yang kedua adalah al-alif wal lam. Alif lam. Maksudnya apa sahabat iman? Semua kata yang didahului alif lam dia pasti ism. Atau bisa dimasuki alif lam dia pasti ism. Misalnya kitabun ya, kitabun, kita kasih alif lam bisa enggak? Jadi al-kitabu. Jadi al-kitabu. Nah, sahabat iman, dia bisa dimasuki alif lam atau dia menggunakan alif lam, maka dia adalah ism. Munadian misalnya jadi al-munadi. Al-munadi. Nah, bisa dimasuki alif lam, maka dia adalah ism. Jannatin jadi al-jannat. Al-jannat. Bisa dimasuki alif lam atau sudah dimasuki alif lam, maka dia adalah ism. Contoh dalam surah Al-Fatihah misalnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ada nama Allah Ar-Rahman. Ya, ada Ar-Rahmannya. Ar-Rahman. Nah, ada alif lamnya sahabat iman, maka Ar-Rahman adalah ism. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ada alif lamnya sahabat iman, berarti dia adalah ism. Rabbil Alamin, ada al-alamin. Ada alif lamnya juga sahabat iman. Nah, ada alif lamnya, maka dia adalah ism. Itu tanda yang kedua. Al-alamatu tsaniyah. Tanda ism yang ketiga sahabat iman, al-alamatu tsalitsah. Tanda yang ketiga itu munada. Munada. Apa itu munada sahabat iman? Munada itu dapat dipanggil. Dapat dipanggil. Nah, semua yang dapat dipanggil dia adalah ism. Tapi sahabat iman jangan memanggil semua ism. Jangan memanggil semua ism ya. Tidak semua ism bisa dipanggil, tapi semua yang bisa dipanggil sudah pasti dia adalah ism. Nah, kalau dalam bahasa Arab panggilan itu biasanya menggunakan ya. Oke? Atau kalau tidak, kebanyakan kita temukan dalam Al-Qur'an itu ya ditambah ayyuha. Ya, ayyuha. Ini sama aja sahabat iman, ini satu paket ya. Jadi baik menggunakan ya atau menggunakan ya ayyuha atau menggunakan ayyuha, dia pasti ism. Kalau bisa kalau sebelumnya ada harfun nida seperti ini. Kita ambil contoh misalnya dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu. Ya
ayyuhalladzina amanu. Ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, sahabat iman, mana isimnya di sini? Isimnya itu yang terletak setelah harfun nida atau kata panggil. Kata panggilnya yang mana? Ya ayyuha. Berarti isimnya yang mana? Isimnya alladzina. Oke. Dalam ayat yang lain misalnya Allah katakan ya ayyuhal muddatsir. Ya ayyuha al muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir. Oke. Mana kata panggilnya? Ya ayyuha. Berarti isimnya yang mana? Yang ada setelah kata panggilnya, yaitu al-muddatsir. Ya, contoh yang lain, ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Mana kata panggilnya? Ya. Berarti yang mana isimnya? Isimnya adalah Rasul. Karena dia berada setelah kata panggil atau harfun nida. Atau misalnya kita ambil contoh yang lain, ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Ya ayyuhan nabi. Nah, mana kata panggilnya? Ya ayyuha. Berarti isimnya yang mana? An-nabi. Dia berada setelah kata panggil. Itu 3 tanda-tanda isim sahabat iman. Apakah masih ada tanda-tanda berikutnya? Masih. Tapi tanda-tanda yang berikutnya insya Allah akan kita bahas di video yang berikutnya. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan kita pada video yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat sahabat iman. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Cukup sekian dari saya, Ahmad Husain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.